Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fahrudin. Di sini saya akan mempresentasikan eh, ujian akhir semester mata kuliah praktikum perpajakan. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus 3, yaitu pajak PPh 25 dengan soal Mira adalah seorang profesional di bidang konsultasi manajemen yang menjalankan usaha sendiri sebagai konsultan independen. Selama tahun pajak tertentu, Mira mendapatkan penghasilan dari proyek konsultasi dan juga memiliki investasi. Berikut adalah kasus lengkap yang melibatkan Mira sebagai individu yang perlu menyelesaikan kewajiban PPh 25. Nah, di sini yang pertama, Wira mendapatkan penghasilan sebesar 100 juta dari proyek konsultasi manajemen selama tahun pajak. Nah, atas penghasilan tersebut, saya asumsikan akan dihitung dengan menggunakan norma karena pekerjaan bebas yang dilakukan Mira tersebut termasuk pekerjaan tenaga ahli. Mohon maaf, ini screen-nya kurang bagus. Kemudian, yang kedua, bagaimana perhitungan PPh 25 pada penghasilan konsultasi Mira dan apa yang mempengaruhi tingkat pajak yang dikenakan. Nah, pengenaan pajaknya dihitung dengan asumsi perhitungan norma yaitu pajak penghasilan brutonya itu akan dikalikan 50% terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan penghasilan lainnya. Setelah itu dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17. Yang ketiga, selain proyek konsultasi, Mira mendapatkan dari investasi saham sebesar 30 juta dan bunga deposito sebesar 10 juta. Nah, atas pendapatan investasi saham akan menjadi penambah penghitungan pajaknya. Sedangkan untuk penghasilan bunga deposito akan dihitung sebagai penghasilan final yang nantinya akan diisi ke SPT 1770 bagian 3. Yang keempat, bagaimana pendapatan dari investasi ini mempengaruhi kewajiban pajak Mira? Apakah dikenakan tarif pajak yang sama dengan penghasilan konsultasi? Nah, atas pendapatan investasi mempengaruhi karena dianggap sebagai penghasilan lainnya di sini, penghasilan dalam negeri. Nantinya akan masuk dalam SPT. Dan penghitungannya akan ditambah dengan penghasilan dari konsultasi manajemen yang 100 juta tersebut. Jadi penghasilannya nanti 100 juta setelah dikalikan norma, terus kemudian ditambah dengan penghasilan investasi dari saham tersebut. Yang kelima, Mira belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Bagaimana penghitungan PTKP yang berlaku untuk Mira? Apakah ini mempengaruhi jumlah PPh 25 yang harus dibayarkan? Untuk nomor 5 tersebut jelasnya akan mempengaruhi karena dengan status yang dijelaskan, maka Mira akan tergolong sebagai TK0, yaitu sebesar 54 juta untuk PTKP. Untuk PTKP Mira tersebut mengenai PPh 25 karena PTKP ini akan digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebelum dihitung pajak penghasilannya. Di sini contoh penghitungan PPh 25-nya. Penghasilan Mira selama tahun pajak yaitu 100 juta. Kemudian untuk mencari penghasilan brutonya, netonya, maka penghasilan normanya itu 50%. Maka 100 juta dikali 50% sama dengan 50 juta. Kemudian penghasilan lainnya atas investasi saham sebesar 30 juta. Maka totalnya penghasilannya itu sebesar 80 juta. Nah, Mira ini TK0, maka 54 juta untuk PTKP-nya. Maka PKP atau penghasilan kena pajaknya sebesar 26 juta rupiah. Nah, tarif PPh, tarif pasal 17, 0 sampai 60 juta dikenai tarif sebesar 5%. Maka dari pajak kena penghasilan dikalikan 5% sejumlah, maka didapat PPh terutangnya yaitu 1.300.000. Kemudian PPh 25 atau angsurannya itu yaitu dengan mencarinya dengan cara PPh terutang dikali 1/12 atau juga bisa PPh terutang dibagi 12, yaitu mendapatkan 108.330 rupiah. Kemudian setelah itu kita bisa eh,
mengisi SPT tahunan dari Mira. Nah, untuk pengisian SPT maka dilakukan dari belakang atau dari format 1770 bagian 4. Nah, di sini saya asumsikan tahun pajak yaitu tahun 2022. Untuk bagian nomor 4 ini adalah sheet bagian harta, kewajiban utang akhir tahun, dan nama anggota. Karena data yang diberikan kurang, maka saya tidak mengisinya. Kemudian kita mengisi bagian 3. Nah, di bagian 3 ini sesuai keterangan soal tadi diperoleh bunga deposito sebesar 20%. Nah, bunga deposito ini dikenakan PPh final terutang yaitu dengan tarif 20%. Maka hitungannya 10 juta dikali 20%, maka didapatkan PPh final yang harus dibayar sebesar 2 juta rupiah. Kemudian kita masuk bagian lampiran nomor 2. Nomor lampiran 2 ini berisi daftar pemotong oleh pihak lain. Mira, nah di sini saya tidak isi karena Mira tidak mendapatkan bukti potong dari pihak lain atau pihak yang dia kerja karena dia melakukan pekerjaan bebas. Di bagian 170 bagian halaman 2 ini penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Nah, Mira ini termasuk golongan pekerjaan bebas, maka kita catatkan peredaran bruto sebesar 100 juta dengan penghitungan normal 50%, maka didapatkan penghasilan neto sebesar 50 juta seperti yang kita hitung pada awal tadi. Kemudian eh, bagian B, C kita tidak isi karena eh, tidak ada neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kemudian bagian D kita isi atas penghasilan dari investasi saham. Itu saya masukkan ke dalam penghasilan lainnya sebesar 30 juta rupiah. Kemudian di halaman 1 kita tidak isi karena tidak diaudit atau tidak ada pencatatan darinya. Kemudian langsung kita menuju lampiran induk atau 170. Nah, di sini dia posisinya adalah kakak. Kemudian di bagian 1 ini kita bisa linkkan ke halaman 170. Halaman 2 yaitu tadi sebesar 50 juta. Kemudian kita bisa linkkan tadi penghasilan neto dalam negeri lainnya yaitu 30 juta. Maka jumlah penghasilan neto setelah pengurangan yaitu 80 juta. Nah, karena Mirat tadi TK 0, maka PTKP-nya menjadi 54 seperti yang kita hitung tadi. Kemudian tarif pasal 17 yaitu 1.300.000. Kemudian di bagian nomor 16 ini PPh yang harus dibayar sendiri maka Mira harus membayar PPh terutang sebesar 1.300.000 dalam 1 tahun. Nah, di sini Mira menggunakan eh, maka di sini dijelaskan di nomor 19 ini PPh yang terutang harus dibayar pasal 29 yaitu 1.300.000. Kemudian untuk angsuran PPh 25 tahun pajak kita bisa mencetang bagian A yaitu 1/12 dikali jumlah pada angka 16. Nah, angka 16 ini menunjukkan 1.300.000. Maka di bagian 21 ini kita bisa membaginya 1 dibagi 12 dikali kolom nomor 16 1.300.000 maka diperoleh angsuran PPh 25 yaitu 108.333 rupiah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk kasus nomor 3 ini yaitu PPh 25 tentang Mira eh, yang nantinya itu akan menjadi pelaporan pada SPT Mira tersebut dan angsuran PPh 25. Terima kasih atas kesempatannya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.